Senin, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, bertepatan dengan tahun 632 Masehi. Seluruh langit dunia dirundung mendung. Semua orang di Madinah menundukkan wajahnya, kosong pandangan seraya bercucuran air mata. Di pagi itu, kabar duka menyeruak ke seluruh negeri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar itu berkhutbah. Abu Bakar mengatakan begini, Ya ayuhan nas, inna Muhammadan qad mata, wala budda lihada dini man yakumu bihi. Kata Abu Bakar begitu. Wahai manusia, sesungguhnya Muhammad sudah wafat, dan urusan agama ini harus ada yang mengurusnya. Setelah Abu Bakar menyampaikan demikian, para sahabat pun segera bersepakat untuk mencari dan memilih Khalifatul Rasulillah, seorang pengganti Nabi, untuk menjaga agama dan menjalankan urusan dunia. Mereka bahkan lebih menyegerakan urusan ini ketimbang menyegerakan pemakaman jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, menandakan bahwa urusan kepemimpinan untuk kaum muslimin pasca wafatnya Nabi merupakan perkara yang amat mendesak. Karena itu Sayyidina Umar juga mengatakan, La islama illa bil jamaah, wala jama'atan illa bil imarah, wala imaratan illa bit ta'ah. Umar juga memahami sebagaimana yang dipahami oleh Abu Bakar. Islam ini tidak akan kuat kecuali dengan adanya jamaah, dengan adanya persatuan. Dan tidak mungkin umat ini bisa bersatu kecuali dengan adanya imarah, adanya khilafah, adanya kepemimpinan. Dan tidak mungkin adanya imarah kecuali dengan adanya ketaatan. Jadi para sahabat itu paham itu. Kemudian para sahabat itu juga menjalankan apa yang diperintahkan Nabi dalam hadis yang lain. Apa kata Rasulullah? Alaikum bisunnati. Kalian harus pegang teguh sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan sunnah para khalifah rasyidin al-mahdiyyin min ba'di mendapatkan petunjuk setelahku. Kemudian Nabi mengatakan, Addu alaiha bin nawajidi. Kalian harus gigit sunnah itu dengan menggunakan gigi geram dan jangan dilepaskan. Sunnah yang ditinggalkan oleh para khulafaur rasyidin itu apa? Pertanyaannya begitu. Jawabannya tidak lain adalah khilafah itu, sistem khilafah itu. Maka di Saqifah Bani Sa'idah bersepakatlah kaum muslimin untuk memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama untuk mengatur negara mereka yang disebut sebagai khilafah Islamiyah. Negara khilafah di bawah kepemimpinan Abu Bakar dan khalifah-khalifah setelahnya, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib cepat sekali berkembang. Mereka memperluas wilayah khilafah hingga mendobrak dua negara adidaya saat itu, Kekaisaran Persia dan Imperium Romawi. Semua aktivitas ekspansi tersebut merupakan realisasi kebijakan politik luar negeri khilafah Islamiyah, dakwah, dan jihad. Sementara di Timur Tengah sedang terjadi revolusi tauhid yang luar biasa dengan munculnya negara adidaya baru yang bernama Khilafah Islamiyah. Jauh di sebelah timur terbentang sehamparan kepulauan yang teramat luas wilayahnya. Masing-masing pulau ini begitu hijau hutannya, mata air mengalir dengan begitu derasnya, disertai kekayaan alam yang melimpah ruah jumlahnya, baik di bawah maupun di atas tanah, baik sebelum maupun selepas pantai. Negeri itu dikenal sebagai Nusantara. Diapit oleh dua benua dan dua samudra, amatlah strategis posisi wilayah Nusantara, menjadikan ia sebagai pelabuhan dagang yang ramai, tempat bertemunya bangsa-bangsa dunia. Kala itu, belumlah penduduk di Nusantara mengenal Islam, sementara kehidupan mereka sedang diselimuti oleh kegelapan. Namun, tatkala Islam sedang membara di Timur Tengah, tentu sampailah pengaruhnya ke Nusantara.
mengutip apa yang pernah dinyatakan oleh Buya Hamka ya di dalam buku beliau dari Perbendaharaan Lama, termasuk juga buku beliau yang judulnya Sejarah Umat Islam, yang beliau menyatakan bahwa sesungguhnya teori yang kita tahu bahwa Islam masuk ke Nusantara itu berasal dari Gujarat pada abad ke-12 sampai 15 Masehi, itu sebetulnya tidaklah tepat sepenuhnya. Karena apa? Karena Buya Hamka memiliki pandangan ataupun penjelasan terkait dengan kapan sesungguhnya Islam masuk ke Nusantara, ke Indonesia. Beliau menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu jauh sebelum teori Gujarat. Di bawah pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang wilayahnya membentang dari Afrika Utara sampai Persia, perdagangan kaum muslimin berkembang pesat dengan dikuasainya pelabuhan-pelabuhan strategis di Samudra Hindia. Hubungan diplomatik dan komersial pun terjalin dengan sejumlah kerajaan dari India sampai Cina. Sui Tang Shu, sebuah kronik kuno dari dinasti Tang di Cina mencatat, telah datang serombongan utusan khilafah ke hadapan penguasa Cina di tahun 651 Masehi, di mana tahun tersebut merupakan masa Khalifah Utsman bin Affan. Hubungan khilafah dengan dunia timur terus berlanjut sampai di mana khilafah beralih ke pemimpinannya di bawah otoritas Bani Umayyah. Apabila hubungan negara khilafah dengan kekaisaran Cina sudah terjalin sejak masa Khulafaur Rasyidin melalui jalur laut, tentulah utusan khilafah akan melalui wilayah Nusantara yang menjadi penghubung antara Timur Tengah dan Asia Timur. Dan di ujung paling barat wilayah Nusantara, terdapat pulau besar yang kala itu dikenal oleh bangsa Arab sebagai Sribuza, pelafalan mereka untuk menyebut kerajaan Sriwijaya. Pelabuhan-pelabuhan di kerajaan Sriwijaya senantiasa menjadi titik transit setiap kapal yang hendak melanjutkan perjalanannya. Tentu, penguasa Sriwijaya akan menyadari keberadaan pelayar-pelayar muslim yang singgah di wilayah kekuasaannya. Fakta bahwa kerajaan Maharaja Indravarman di Sriwijaya itu ada komunikasi dengan Daulah Umayyah, mengirim surat 2 kali yang isi suratnya itu dari raja dengan 1000 gajah ya dan sebagainya, yang menunjukkan surat menyurat seabad itu yang menunjukkan ada hubungan kekhilafahan dengan Nusantara. Dan secara historis ya sangat logis ketika itu superpower dunia adalah khilafah. Surat yang dikirim oleh Maharaja Sri Indrawarman dari Sriwijaya tersebut dialamatkan ke Damaskus, ibu kota Khilafah Umayyah yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dalam surat itu disebutkan, min malikil amlak alladhi huwa ibnu alfi malik walladhi tahtahu bintu alfi malik walladhi fi marudatihi alfu filin walladhi lahu nahrani yumbitani al-auda wal-allawha wal-jawza wal-kafura alladhi yujadu rihuhu ala masirati 12 milan ila malikil arab alladhi la yushriku billahi syai'an amma ba'du fa inni qad ba'athtu ilaika bihadiyatin wa ma hiya bihadiyatin walakinnaha tahiyatun wa ahbabtu an tab'atha ilayya rajulan yu'allimuni al-islama wa yuwaqqifuni ala hududihi wassalam. Maka, di bawah kepemimpinan sang Khalifah Umar bin Abdul Aziz, khilafah menyebarkan rahmatan lil alamin ke segala penjuru dunia, termasuk Nusantara. Seperti sekarang Amerika atau Eropa kan ada hubungan dengan semua negara karena dominasi politik, ekonomi mereka, budaya dan sebagainya. Saat itu penguasa dunia atau superpower adalah dunia Islam, institusi politiknya khilafah, maka sangat logis kalau ada relasi dengan berbagai semua negara. Tahun
tahun 1258. Dari arah timur, datanglah segerombolan pasukan yang mengerikan. Tubuh mereka besar-besar bak raksasa, berkulit kuning dan begitu mahir berpanah dan mengendarai kuda. Inilah pasukan Mongol yang datang dari utara Cina. Khalifah Al-Musta'sim itu dibunuh oleh Hulagu Khan, ya, pemimpin tentara Mongol. Kemudian pasca penaklukan Baghdad, itu Baghdad menjadi kota kosong, ya. Penduduknya dibantai, khalifah dibunuh, ya. Kotanya dibakar, perpustakaan dihancurkan, wah pokoknya kacau sekali lah. Nah, tapi ternyata banyak keluarga Abbasiyah, ya, dinasti Bani Abbasiyah yang dia itu selamat dari pembantaian orang-orang Mongol, dan mereka itu akhirnya berdiaspora, mengungsi, ya. Ada yang berdiaspora, ada yang mengungsi ke Hijaz, ada yang mengungsi ke daerah Najd, ya, ada yang mengungsi ke daerah Mesir. Ada satu keturunan Abbasiyah, Bani Abbasiyah, yang dia itu mengungsi sampai ke Aceh, gitu. Dimana Aceh itu dulu, ya, negara yang berkuasa di sana adalah Samudra Pasai. Terdapat 3 orang Bani Abbasiyah yang diketahui dimakamkan di Aceh, yakni yang pertama Sodrul Akabir Abdullah bin Muhammad Al-Abbasi, keturunan Khalifah Al-Mustansir Billah. Kedua, istrinya Siti Rahiman binti Malikul Mu'azzam, dan ketiga, anaknya Sodrul Akabir Yusuf bin Abdullah Al-Abbasi. Mereka bertiga dimakamkan di kompleks yang sama. Yang paling monumental, yang paling besar di sini kita lihat adalah seorang tokoh yang memiliki predikat As-Sadrul Al-Kabir ataupun pengawal para pembesar yang derajatnya mungkin setingkat dengan Perdana Menteri. Beliau bernama Abdullah bin Muhammad bin Abdul Qadir bin Abdul Aziz bin Al-Mansur Abi Ja'far Al-Abbasi, yang mana genetika beliau yang daripada Al-Mansur ini sendiri, yang merupakan kakek buyut daripada Abdullah ini, adalah seorang khalifah dari Bani Abbasiyah. Bani Abbas ini yang terkubur di Aceh, ya, Lok Sumawe ini, ayahnya ini, ya, Muhammad bin Abdul Qadir. Ternyata dia itu dicatat oleh Ibnu Battuta, ya, dicatat oleh Ibnu Battuta dalam rihlahnya kitab Tuhfatun Nazar, ya. Nah, dia itu ayahnya Abdullah bin Muhammad Sodrul Akabir yang di Pasai itu menjadi gubernur, ya, menjadi gubernur di mana, di daerah India, gitu, dicatat oleh Ibnu Battuta, gitu, ya. Dan Ibnu Battuta mencatat sultan-sultan di India itu begitu hormat, ya, begitu taat, dan mereka itu memuliakan keturunan Khalifah Abbasiyah ini, ya, keturunan Khalifah Al-Mustansir Billah, begitu. Nah, ini mengindikasikan bahwasanya apa? Sultan-sultan India itu begitu memuliakan, dan mereka itu dalam satu riwayat lain juga membaiat Khalifah Abbasiyah yang ada di Mesir. Sementara sultan-sultan di India, ya, Kesultanan Islam di India itu punya hubungan erat dengan Samudra Pasai, begitu. Nah, di sini kita bisa menduga kuat bahwasanya Samudra Pasai itu juga berbaiat kepada Khalifah Abbasiyah. Samudra Pasai pada masa itu berbaiat kepada dinasti sebelum Utsmaniyah berkuasa, yaitu kita menduga dan meyakini hal tersebut sesuai fakta-fakta yang kita temukan di lapangan, bahwa Madinatul Sumatera ataupun Jaziratul Jawi, Samudra Pasai itu berbaiat langsung kepada dinasti Abbasiyah. Sultan Zainal Abidin bin Ahmad bin Malikus Zahir bin Malikus Saleh, penguasa Pasai di masa Sodrul Akabir Abdullah Al-Abbasi hidup, menyatakan baiatnya kepada Khalifah Al-Mutawakkil 'ala Allah di Kairo di awal abad ke-15. Begitu pula sebelumnya, Sultan Muhammad bin Tughluk di Delhi
diikuti oleh Sultan Jalaluddin Muhammad dari dinasti Raja Ganesh di Bengali dan penguasa dari dinasti Utsmaniyah di Turki, Sultan Bayazid pertama. Seluruh sultan di dunia Islam menyatakan baiatnya kepada Khilafah Abbasiyah semenjak gelombang badai Mongol berhasil dihentikan oleh pahlawan-pahlawan Mamluk. Pusat Khilafah Abbasiyah kini berpindah ke Kairo, Mesir dan menjadi magnet kaum muslimin global. Dari pusat khilafah inilah dakwah Islam mulai bangkit kembali dan menggencarkan aktivitasnya dengan mengirim berbagai juru dakwah ke seluruh penjuru alam. Dengan Samudra Pasai yang mendaulatkan dirinya sebagai Darul Islam yang berbaiat kepada khalifah, Samudra Pasai mengemban tugas untuk mengubah seluruh Asia Tenggara dari Darul Kufri menjadi Darul Islam. Sultan Zainal Abidin Ra Ubabdar dibantu oleh putra Sadrul Akabir Abdullah bin Muhammad Al-Abbasi, yakni Yusuf bin Abdullah, yang di pucuk pusaranya tertera nama kakeknya Khalifah Al-Mustansir Billah, banyak menaklukkan wilayah-wilayah yang belum Islam di Sumatera dan Semenanjung Malaya. Seperti Raubabdar, Raubabdar itu berasal dari dua kata, Ra dan Ubabdar, yang mana artinya adalah penguasa gelombang. Ini adalah sebuah predikat yang sangat luas sebenarnya maknanya, sesuai dengan masa yang ditorehkan pada waktu tersebut, bahwa Sultan Zainal Abidin Ra Ubabdar bin Ahmad bin Muhammad bin Al-Malik Al-Salih ini adalah salah satu masa kegemilangan Samudra Pasai, yang mana kita ketahui setelah masa tersebut yang memimpin Kesultanan Sumatera adalah anak keturunan daripada beliau ini, yang jumlahnya sampai 11 orang sultan. Bergerak dan terus bergerak itu meluaskan dakwah Islamnya sampai ke pulau-pulau. Itu masa Zainal Abidin Ra Ubabdar, terutama penakluk gelombang yang dijuluki beliau itu melebarkan sayap itu sampai ke seluruh Asia Tenggara. Digelarilah Sultan Zainal Abidin Pasai dengan sebutan Ra Ubabdar, bahasa Persia untuk gelar sang penakluk gelombang, karena dengan arungan pasukannya yang luar biasa di atas gelombang laut Nusantara, ia membuka banyak sekali wilayah, seperti Malaka misalnya, di mana di sanalah Sultan Zainal Abidin Ra Ubabdar menempatkan putranya Sultan Mansur sebagai penguasa Darul Islam Malaka. Kesultanan Samudra Pasai banyak pula mengirimkan juru dakwahnya untuk meminta penguasa-penguasa Nusantara lain agar menerima Islam. Salah satu juru dakwah tersebut dikirim ke Jawa Timur, pusat pemerintahan rezim yang mendominasi wilayah Nusantara saat itu, Kerajaan Majapahit. Gresik, Jawa Timur. Di kota yang hanya berjarak 60 km dari Trowulan, ibu kota Kerajaan Majapahit, terbaring jasad mulia di atas pusara marmer yang begitu indah. Inilah kubur seseorang yang menginisiasi tegaknya Islam di tanah Jawa, Maulana Malik Ibrahim, yang kemudian dikenal sebagai Sunan Gresik. Malik Ibrahim adalah seorang yang berkedudukan tinggi di lingkaran kuasa Samudra Pasai, terlihat dari gelarnya yang bertajuk Umdatus Salatin wal Wuzara, pondasi para sultan dan wazir, di mana gelar tersebut adalah gelar untuk wakil Sultan Samudra Pasai, sebagaimana yang dicatat oleh Ibnu Batutah. Gelarnya yang lain seperti Burhanud Daulah Waddin, penerang negara dan agama, adalah gelar yang disematkan kepadanya selayaknya gelar-gelar yang diberikan Khilafah Abbasiyah kepada pejabat-pejabat penting daulah, sebuah gelar yang begitu politis sekaligus agamis. Maulana Malik Ibrahim dikirim oleh Pasai untuk mendakwahkan Islam kepada rakyat dan para penguasa Majapahit. Banyak orang-orang dari Kesultanan ini, Kesultanan Samudra Pasai, yang itu berbaiat langsung ke Khalifah, itu mengirim orang-orang atau orang-orang Pasai itu banyak bermigrasi ke daerah-daerah lain di Nusantara. Misalkan ya, kalau kita perhatikan makam tertua
ya, salah satu makam tertua di Jawa yang sekarang terletak di Gresik. Siapa orangnya? Ya, pemilik makam ini itu adalah Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim, ya, kalau kita perhatikan makamnya yang di Gresik itu sama persis gayanya dengan apa? Dengan makam-makam yang ada di Pasai, begitu. Nah, ini merupakan bukti bahwasanya Sunan Gresik itu pernah ada di Pasai, ya, dan dia itu ya tahu sendiri lah, ya, bahwasanya Maulana Malik Ibrahim yang kemudian dikenal juga sebagai Sunan Gresik itu merupakan salah satu dari Wali Songo. Bersama kakek, paman, keponakan, cucu cicit dan murid-murid pilihannya yang kemudian disebut Wali Songo, Maulana Malik Ibrahim berdakwah di Jawa dan menyebarkan Islam di kalangan penduduknya. Mereka mendapat sokongan penuh dari negara yang berkuasa di Samudra Pasai, kesultanan yang berbaiat kepada Khilafah Abbasiyah. Dakwah mereka terus berkembang, perlahan namun pasti, dan mulai melumat persendian kuasa Majapahit yang mulai keropos akibat kekacauan internal mereka sendiri. Para Wali Songo juga dihormati karena sebagian besar dari mereka menyandang status sebagai keturunan Nabi melalui jalur Husain bin Abi Thalib yang terus turun-temurun kepada Muhammad Sahib Marbal, turun lagi ke Alawi sampai ke Imam Jamaluddin Al-Husaini yang dikenal juga sebagai Syekh Maulana Jumadil Kubra, yang dari dialah para Wali Songo lahir sebagai anak-anaknya. Bertolak dari Gresik, dakwah para wali menyebar ke kota-kota lainnya di Pulau Jawa, bahkan sampai keluar Jawa seperti Maluku, Ternate, Makassar, Kalimantan, dan sebagainya. Selain kalangan rakyat, banyak pula pejabat-pejabat Majapahit yang tercerahkan dengan Islam dan sukarela mengucap syahadatain, seperti para adipati Majapahit di Palembang, Cirebon, Semarang, Pekalongan, Jipang, sampai Mataram. Tak tanggung-tanggung, di antara mereka yang berislam bahkan merupakan sang putra mahkota Majapahit sendiri, Pangeran Jimbun alias Raden Patah, yang merupakan buah dari pernikahan Raja Brawijaya kelima dengan seorang putri Cina. Ketika dewasa, Raden Patah belajar kepada Sunan Giri di Surabaya, kemudian diangkat menjadi Adipati Demak oleh ayahnya. Kemudian, di tahun 1478, Brawijaya kelima digulingkan oleh pesaingnya dari Kediri, Girindra Wardana. Tahta Majapahit yang diduduki oleh musuh ayahnya lantas membuat Raden Patah di Demak beserta seluruh elemen Islam di Jawa pimpinan para Wali Songo bangkit berjihad melawan Girindra Wardana dan penerusnya Patih Udara. Mereka terus berjihad dengan penuh keberanian hingga akhirnya berhasil melumat kekuasaan Majapahit yang dipegang oleh para pemberontak dari pihak Girindra Wardana dan Patih Udara. Kaum muslimin pun meraih kemenangan hingga akhirnya mereka berhasil memproklamirkan berdirinya sebuah daulah Islam pertama di tanah Jawa, Kesultanan Demak, pada tahun 1482. Digelari Raden Patah sebagai Senopati Jimbun Ningrat Ngabdurrahman Panembahan Palembang Saidin Panatogomo, atau dengan gelarnya dalam bahasa Arab, Sultan Syah Alam Akbar Al-Fatah. Dialah Sultan yang telah memfutuhat Jawa menjadi Darul Islam. Dengan berdirinya Demak sebagai daulah Islam pertama yang berdaulat di tanah Jawa, bertambahlah kuat bergening politik Islam di kawasan Nusantara bersama-sama dengan Kesultanan Samudra Pasai di Sumatera, Kesultanan Malaka di Semenanjung Malaya, Kesultanan Brunei di Borneo, Kesultanan Sulu di Filipina, begitu pula Sultan pertama di Ternate, Sultan Zainal Abidin, yang pernah menimba ilmu ke Jawa di bawah bimbingan Sunan Giri. Dalam rentang abad yang bersamaan, kemenangan daulah Islam di kawasan Nusantara juga diiringi dengan penaklukan Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur, oleh salah seorang sultan dari Bani Uthmaniyah, Muhammad Al-Fatih.
Penaklukan Konstantinopel sekaligus menandakan tamatnya riwayat Imperium Romawi Timur untuk selama-lamanya. Penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 oleh Muhammad Al-Fatih, Sang Sultanul Rum, merupakan realisasi dari janji yang telah terucap ratusan tahun sebelumnya oleh lisan mulia Sang Sayyidul Mustafa, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh, Konstantinopel akan benar-benar ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang berhasil menaklukkan Konstantinopel, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang menyertainya. Dengan dikdayanya kuasa Islam di tanah Rum, menjadikan para penguasa Utsmaniyah mempunyai citra istimewa di kalangan rakyat Nusantara. Namun demikian, dikala penaklukan demi penaklukan sedang digencarkan oleh tentara Islam mulai dari Rum sampai ke Nusantara, penaklukan yang sama juga digencarkan oleh tentara Kristen di ujung paling barat dunia Islam, Andalusia. Berbeda dengan penaklukan yang kaum muslimin lakukan, di mana penduduk asli suatu tempat diberi toleransi yang luar biasa atas agama dan properti mereka, tentara Kristen Portugis dan Spanyol menaklukkan wilayah Islam di Andalusia yang saat itu sudah terpecah menjadi Reyes de Taifas atau Mulukhut Tawaif atau kerajaan-kerajaan yang saling tercerai-berai. 1492, kekuasaan Islam terakhir di Andalusia, Granada, berhasil ditaklukkan oleh suami istri yang menjadi penguasa Spanyol, Fernando de Aragon dan Isabella de Castilla. Penaklukan kembali wilayah Andalusia menjadi negara Kristen yang mereka sebut Reconquista telah menyebabkan populasi kaum muslimin di sana tersapu bersih, entah karena diusir, dimurtadkan, atau dibunuh. Selain Reconquista, kaum Kristen Spanyol dan Portugis juga mempunyai motif ekonomi untuk menjadikan diri mereka kaya, yakni dengan mencari jalur rempah di Samudra Hindia yang saat itu merupakan potensi sumber daya alam yang luar biasa. Program mereka untuk mencari rempah di Samudra Hindia mereka sebut sebagai Estado da India. Kita sering dengar dengan istilah 3G gitu kan. Glory, Gospel, dan Gold gitu kan. Jadi ya mereka ingin ekspansi, mereka ingin menyebarkan misi agama mereka, dan mereka juga ingin mencari gold. Goldnya sini adalah justru adalah rempah gitu kan. Begitulah betapa berharganya rempah pada saat itu, sampai 1 gram pala dihargai dengan 2 gram emas gitu kan. Paus Alexander ke-6, pemimpin kaum Kristen saat itu, begitu mendukung hasrat Portugis dan Spanyol untuk menjelajah dunia dan menyebarkan Kristen. Maka, berangkatlah gelombang penjelajah Portugis yang disertai pasukan dan senjata untuk menaklukkan dunia Islam di Samudra Hindia. Di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, armada Portugis berhasil menaklukkan Goa di India pada tahun 1510. Dan setahun kemudian, berhasil sampai ke Malaka, merebut pelabuhan strategis itu dari Sultan Mahmud Syah yang memerintah tempat tersebut. Dengan bercokolnya Portugis di Nusantara, Itu yang disebutkan di dalam kitab Allah. Karena itu, sebenarnya syarat al-aimah fi Quraisyin itu bukan syarat yang wajib, tetapi difahami di sini berdasarkan penjelasan yang diantaranya disebutkan dalam kitab Allah tadi, itu adalah merupakan syurut afdaliyah. maka semenjak tahun 1517, kepemimpinan khilafah beralih ke Bani Uthmaniyah. Selim pertama dan anak keturunannya kini didapuk sebagai Khalifatul Muslimin, Amirul Mukminin, Khadimul Haramain, Al-Ghazi fil Bahraini wal Bahraini, Zilullah fil Alam, Padisyah wa Khilafat Penah. Wilayah Khilafah Uthmaniyah terus merangsek Eropa, dan merekalah yang menguasai Laut Mediterania dan juga Laut Merah. Adapun Portugis yang bercokol di Samudra Hindia mulai ketakutan karenanya.
karena dengan munculnya Khilafah Utsmaniyah sebagai negara Islam yang adidaya, solidaritas Muslim sedunia akan bangkit kembali karena memiliki perisai kuat di sisinya. Ini erat kaitannya dengan hubungan dengan negeri kita karena keimanan yang kemudian merekatkan ya dengan semangat akidah Islamiyah, semangat ukhuwah Islamiyah menjadikan umat muslim yang ada di Timur Tengah dengan umat muslim yang ada di Nusantara Indonesia itu terjalin hubungan yang sangat erat. Karena kita tahu bahwa ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah saudara. Ketika ada saudara mukmin yang terzalimi, maka saudara mukmin yang lain itu punya kewajiban untuk membela. Demikian pula ketika muslimin Nusantara itu terzalimi dengan adanya penjajahan, dengan adanya imperialisme yang dilangsungkan oleh orang-orang kafir penjajah, baik itu oleh Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis ataupun Belanda ya. Maka kemudian muslim yang ada di Timur Tengah yang pada waktu itu masih memiliki kepemimpinan yang tunggal untuk seluruh dunia yaitu khalifah, itu juga turut ya memperhatikan, turut mendukung, turut memperjuangkan pembebasan ataupun kemerdekaan bagi bangsa muslim Nusantara. Kenapa? Ini semangat jihad di antara kaum muslim yang dihubungkan dengan semangat keimanan atau akidah Islamiyah tadi. Kenapa? Yang namanya mukmin itu adalah kal jasadil wahid, ya satu tubuh. Ketika bagian tubuh yang lain itu teraniaya, maka tubuh yang lain pun punya kewajiban untuk membelanya ataupun juga ikut merasakan penderitaan yang dialami oleh bagian tubuh kaum muslim yang lain. Semenjak Portugis berhasil menancapkan kukunya di India dan Malaka, tidak hanya dua wilayah tersebut yang ditimpa petaka, namun juga hampir seluruh kesultanan di Samudra Hindia dan Nusantara. Sultan dari Samudra Pasai kala itu, Zainal Abidin bin Mahmud bin Zainal Abidin Raubabdar yang mendaulatkan dirinya sebagai Al-Qaim tahta Amri Rabbil Alamin, orang yang berdiri di bawah perintah Tuhan semesta alam, mengirim surat kepada Portugis di Malaka untuk menggugat kelakuan mereka yang sangat merugikan kaum muslimin di kawasan. Namun apalah daya, Sultan Zainal Abidin yang ini kemudian dikenal sebagai penguasa terakhir Pasai karena setelah ia wafat pada tahun 1517, bala tentara Portugis datang ke Pasai dan menaklukkan Kesultanan Islam pertama di Nusantara itu dengan penuh tipu daya. Tak hanya Pasai yang berhasil ditiadakan, Portugis juga mampu menahan serangan pasukan Islam dari Demak sampai Sultannya Patiunus bin Raden Patah syahid di Lumat Muntahan Meriam Portugis pada tahun 1521. Dengan diplomasinya yang jelas, Portugis juga menjalin kerjasama dengan kerajaan Pajajaran di Jawa Barat pada tahun 1522. 2 tahun berikutnya, kota Blambangan, Panarukan, dan Kediri yang masih menjadi basis kekuatan Hindu di Jawa menawarkan kerjasama dengan Portugis. Maka, Portugis banyak sekali mendapat aliansi sesama kafir yang berada di berbagai wilayah di Nusantara untuk bersatu padu menghantam kekuatan politik Islam yang baru tumbuh di Pulau Jawa. Bahkan di Maluku pun Portugis berhasil menancapkan kuasanya semenjak tahun 1536. Berkaca pada kelakuan Portugis yang memerangi umat Islam di Samudra Hindia dan Nusantara, Sultan Sulaiman Al-Qanuni, sang Khalifah Utsmaniyah yang berkuasa sejak tahun 1520, menyatakan peperangan terbuka kepada penguasa Portugis yang berkedudukan di Lisbon, Dom Sebastião. Telah dilaporkan kepada saya bahwa jamaah haji dan para pedagang muslim yang datang dari India melalui laut telah dianiaya. Jika engkau masih membangkang, maka dengan bantuan Allah yang Maha Agung, kami akan melakukan segala yang diperlukan untuk memulihkan ketertiban di negeri-negeri itu, dan tiada guna lagi bagi engkau untuk memprotesnya. Penjaga kedaulatan Islam di Sumatera yang harum selama ratusan tahun, Samudra Pasai, kini sudah sirna di bawah kungkungan Portugis. Namun, harapan kemenangan itu masih ada. Karena tak lama setelah itu muncul kekuatan baru yang terbit di ujung utara Sumatera, Kesultanan Aceh. Kita
mengetahui bahwa Sultan Aceh yang pertama adalah Sultan Ali Mughayat Shah, ya. Beliau wafat tahun 1530. Dan ini merupakan masa yang bersamaan dengan Sultan Sulaiman Al-Qanuni dari Khilafah Utsmaniyah. Prestasi Sultan Ali Mughayat Shah telah dicatat dengan tinta emas sejarah. Kegemilangan Sultan Aceh pertama itulah yang direkam oleh salah seorang ulama besar dunia Islam, Syekh Ahmad Zainuddin Asy-Syafi'i Al-Malibari, yang merupakan murid dari ulama tersohor Ibnu Hajar Al-Haytami. Dalam kitabnya Tuhfatul Mujahidin fi Ba'di Akhbaril Burtukaliyin, Syekh Zainuddin Asy-Syafi'i menulis, dan mereka, orang-orang Portugis, semoga Allah mengalahkan mereka, mendatangkan berbagai barang dari negeri-negeri yang jauh. Mereka menjadi ramai dan bertambah banyak di kawasan. Para penguasa berbagai pelabuhan menuruti kehendak mereka sehingga mereka sepenuhnya menguasai pelabuhan-pelabuhan tersebut. Pelayaran hanya dapat dilakukan dengan jaminan keamanan dari mereka. Perdagangan dan kapal-kapal mereka bertambah banyak, dan sebaliknya, perdagangan muslimin di luar kapal-kapal dan benteng-benteng yang mereka bangun makin merosot. Tiada seorang pun yang dapat merebut kota-kota pelabuhan itu selain Sultan yang mujahid, Ali Al-Asy. Semoga Allah menerangkan kuburnya, karena Sultan Ali Al-Asy lah yang telah membuka Sumatera dan menjadikannya Darul Islam. Semoga Allah membalas kebaikannya untuk kaum muslim dengan sebaik-baik balasan. Kalau kita perhatikan makam Sultan Ali Mughayat Shah, di situ ada kalimat menarik yang terpampang di inskripsi makamnya. Al-Ghazi fil barri wal bahri yansuruhullah. Ya. Bahwasanya Sultan Ali Mughayat Shah itu juga dikenal sebagai Al-Ghazi, ya, petarung fil barri wal bahri, di darat dan di laut, yansuruhullah. Semoga Allah menolong dia. Begitu. Nah, kalau kita telisik gelar ini, ya, Al-Ghazi fil barri wal bahri yansuruhullah, gelar Al-Ghazi itu merupakan sesuatu yang biasa digunakan oleh Sultan-Sultan Utsmaniyah. Inilah sang pemimpin para Ghazi dari Aceh, Sultan Ali Mughayat Shah. Ialah yang menyatukan berbagai pemimpin lokal di Nanggro dan menjadikannya sebagai satu kekuatan tempur yang dipenuhi keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Sebenarnya yang bergelora di masyarakat Aceh ini itu jihad fisabilillah, ya, atas nama Islam. Kampanye global Khilafah Utsmaniyah untuk menghajar Portugis senantiasa digelorakan oleh para khalifahnya dan juga oleh para negarawan Daulah Adidaya itu. Tahun 1539, Khalifah Sulaiman Al-Qanuni memerintahkan wazir agungnya, Hadim Sulaiman Pasha, untuk mengirim utusan ke Aceh sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk membantu kaum muslimin di sana. Utusan tersebut ialah Hamad Khan, seorang Mesir yang tak lain merupakan sepupu dari Hadim Sulaiman Pasha sendiri. Atas bantuan utusan dari khilafah inilah Aceh dapat menaklukkan wilayah Batak menjadi Darul Islam. Tahun-tahun berikutnya, pucuk pimpinan Kesultanan Aceh digantikan Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar, anak dari Sultan Ali Mughayat Shah. Beliau melanjutkan jihad ayahnya dan secara terang benderang turut menyatakan ketundukannya kepada khilafah Utsmaniyah. Kesatuan agama, kesatuan tauhid dalam Islam itu pasti membentuk kesamaan, kesatuan umat, kan gitu. Ya, kesatuan umat, karena Islam itu kan dibentuk oleh keyakinan akidah, kesatuan keyakinan yang sama, ya, dan tidak mengenal batas wilayah, tidak mengenal nasionalisme dan sebagainya. Jadi melihat siapa penguasa dunia adalah khilafah Turki Utsmani, ya pasti ada hubungan emosional. Pada Sultan Aceh ini menyatakan baiatnya kepada Khalifah Sulaiman Al-Qanuni.
Dengan bersungguh-sungguh, kami meminta agar Padsyah atau Khalifah tidak lagi memandang saya, hambanya di tanah Aceh ini, sebagai penguasa yang independen, melainkan sudi menerima saya sebagai hambanya yang miskin dan rendah, yang dapat berkuasa berkat kemurahan hati Sang Padsyah, Sang Pelindung dunia, naungan Allah di muka bumi, dengan jalan yang tiada berbeda dari gubernur Mesir, Yaman, atau para bey di Jeddah dan Aden. Sultan Selim kedua tatkala mendengar membaca surat dari Aceh ini, di mana surat Aceh ini itu selain memberikan baiat, dia itu juga meminta pertolongan kepada Khalifah Amirul Mukminin sebagai pelindung dunia Islam global agar mengirim sejumlah persenjataan kapal perang, ahli-ahli militer kemana? Ke Aceh untuk menghadapi Portugis yang saat itu sedang menguasai Selat Malaka. Begitu. Nah, akhirnya apa? Bahkan Sultan Selim kedua itu menyebutkan Aceh itu sebagai wilayati Aceh, Wilayat itu asal katanya dari bahasa Arab, wilayah. Wilayah itu kalau dalam istilah tata negara Islam merupakan provinsi gitu. Jadi di sini Sultan Selim kedua, Khalifah Utsmani ini menyebut Aceh itu sebagai provinsi, wilayati Aceh, atau dalam arsip yang lain disebut wilayatul Hind Kemudian kalau dari segi kerjasama militer, itu dengan ditandai dengan pengiriman artileri perang yang cukup luar biasa, yang bahkan sampai yang namanya meriam-meriam monster dalam meriam penghancur, dan kemudian tim ahli pembuat meriam yang dikirimkan dari Turki ke Aceh Darussalam. Tapi qadarullah ternyata saat itu terjadi pemberontakan di daerah Yaman Pasukan-pasukan yang seyogyanya dikirim ke Aceh itu dialihkan ke Yaman Walaupun dialihkan ke Yaman untuk memadamkan pemberontakan di sana, tapi tatkala pemberontakan itu selesai, apakah misi ke Aceh itu tetap berlanjut? Lanjut tetap berlanjut. Nah, akhirnya sejarah mencatat bahwasanya ada 2 kapal galeon dua kapal perang besar yang dimana isinya merupakan perwira-perwira ahli militer dari Utsmaniyah dikirim ke Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar Nah, dan ini Utsmaniyah berangkat ke Malaka yang dikomando langsung oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar. Portugis yang bercokol di Malaka benar-benar kewalahan dan hancur berantakan ketika diserang bertubi-tubi oleh pasukan Aceh. Walau demikian, Portugis berhasil bertahan karena dibantu oleh sekutu-sekutunya dari Johor dan Kedah. Banyak korban yang berjatuhan baik dari pihak Aceh maupun pihak Portugis. Begitu pula, ada beberapa Janissaris Utsmaniyah yang turut gugur dalam jihadnya di kawasan Nusantara ini. Ada satu daerah di kawasan Bandar Aceh ini, Bandar Aceh Darussalam itu Kampung Bitai. Itu tempat para tentara-tentara Turki syahid. Kemudian dimakamkan di Bitai. Kita melihat juga dari segi numismatik atau mata uangnya, banyak sekali dirham Turki Utsmani kita temukan di sini. Ini adalah Gampung Pande, sebuah rawa kumuh yang terletak di tepi pantai Kutaraja, Banda Aceh. Semenjak tahun 2006, tempat ini sudah dijadikan sebagai tempat pembuangan akhir untuk sampah dan tinja. Kemudian sempat pula ingin dibangun di atasnya instalasi pengolahan air limbah atau IPAL oleh Pemda setempat. Namun siapa sangka, di tempat yang nasibnya begitu menyedihkan hari ini, di tahun 2013 lalu, telah ditemukan tidak kurang dari 6.000 keping dinar dan dirham
yang dicetak oleh Khilafah Utsmaniyah dan Kesultanan Aceh. Dari Sultan Sulaiman Al-Kanuni kita temukan di sini. Kemudian Sultan Murad juga kita temukan di sini. Kampung Pandey yang merupakan salah satu kawasan Islam tertua di Aceh, di mana di sanalah terdapat ribuan makam tokoh-tokoh penting Islam yang datang dari seluruh penjuru negeri. Dan beginilah nasibnya sekarang, terhinakan oleh orang-orang yang melupakan sejarah besarnya, tak tersentuh oleh peradaban modern yang durhaka kepada sejarah Islamnya. Walau demikian, kenangan tentang mereka takkan pernah hilang dan akan terus teringat oleh anak cucu kita. Mereka akan terus mengingat bahwa orang tua kita dahulu, para penguasa kita yang saleh dulu, pernah menyatakan baiatnya kepada Amirul Mukminin, khalifahnya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kubur orang yang dirahmati lagi diampuni. Dialah Al-Ghazi, sang petarung di jalan Tuhan semesta alam, penentang kaum kafir dan musyrikin, pecinta kaum fakir dan miskin, Sultan Alauddin Riayat Syah, naungan Allah di muka bumi, putra Sultan Ali Mughayat Syah. Semoga Allah menyiramkan rahmat ke atas pusaranya dan menjadikan surga tempat kediamannya. Seiring angin Katulistiwa yang terus merayu, gelora Islam juga terus melaju dari Aceh, Jawa, dan terus menyusur ke arah timur sampai ke Jaziratul Muluk, Kepulauan Raja-Raja. Di Maluku, yang juga dikenal sebagai Kepulauan Rempah-Rempah, ada begitu banyak raja yang berkuasa di masing-masing pulaunya. Namun, semenjak Zainal Abidin, penguasa Ternate yang masuk Islam dan belajar kepada Sunan Giri di Jawa, Ternate langsung memproklamirkan dirinya sebagai negara Islam. Langkah politis Sultan Ternate ini pun secara cepat diikuti oleh penguasa-penguasa lain di Maluku, sehingga negeri dengan ratusan pulau ini menjadi sebuah darul Islam. Tatkala Portugis menaklukkan Malaka, sang jenderal Portugis Alfonso de Albuquerque mengirim 3 kapal di bawah pimpinan Francisco de Serau. Mereka berhasil mencapai Maluku, kemudian berbasis di Pulau Ambon, Banda, dan Seram. Saat itu, para penguasa Islam di Maluku terutama Ternate dan Tidore menyambut baik kedatangan Portugis. Namun seiring waktu berjalan, kemudahan fasilitas yang diberikan para penguasa Maluku membuat kaum Portugis lupa diri. Mereka secara masif memonopoli perdagangan rempah dan memurtadkan kaum muslim. Tatkala salah seorang penguasa Ternate, Sultan Hairun Jamil, mulai menggugat kelakuan lalim Portugis, Sultan Hairun pun dibunuh. Pada integritas yang terganggu dikarenakan nilai-nilai yang mungkin pandangan sejarahnya kurang begitu mendalam, sekarang kita melihat sejarah itu dengan baik. Ya, nah, dengan adanya film dokumenter ini, kita akan tahu bahwa pada hakikatnya kita ini seharusnya melanjutkan nilai yang baik tersebut, bukan justru meninggalkan nilai yang baik tersebut. Ya. Karenanya kita harapkan ke depan bahwa generasi ke depan ini berpikirlah lebih maju. Janganlah kita selalu mengulang dari nol sejarah ini. Kita selalu menyempurnakan, karena bagaimanapun juga tujuan hidup kita adalah menyempurnakan apa yang sudah kita lakukan ini, ya, untuk mencapai kehidupan sempurna sebagaimana yang sudah di pedomannya atau diatur di dalam Al-Quran. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ardian Septian MSI. Kalau tadi Pak Profesor dari Sulawesi Selatan adalah tokoh pendidikan. Jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi di depan bahwa ini tempat di pengambilan sumpah, Ustaz. Pengambilan sumpah siapa oleh siapa? Bisa lebih diperjelas itu tulisan batu Popawa? Ya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf Ustaz, tolong jelaskan dulu itu batu Popawa itu Ustaz. Spesial ini. Kok ada batu namanya Popawa?
deketin tulisannya. Bau-bau Tolong dekatkan tulisannya ke tulisan Popawa itu. daripada Popawa. Kameranya mungkin mendekat. Ya, semakin jelas, semakin jelas. Belum bisa dibaca. Khaliful Khamis di Silakan dijelaskan, Ustaz, sekalian, Ustaz. ya Tat. Ya, merupakan negara otonom sendiri. Melaksanakan Oke. menjalankan pemerintahan dengan undang-undang khusus yang namanya Murtabat 7. Setelah kerajaan Ustaz, lebih mendekat ke mic-nya, Ustaz. Suaranya Ustaz. Suaranya kecil. ya, setelah kerajaan Buton kedatangan seorang penyebar Islam dari Ottoman Turki, maka Turki Ottoman. menganut agama Islam. Maka rajanya menganut agama Islam dan berganti namanya menjadi sultan. Dari raja menjadi sultan. Yaitu sultan yang pertama ialah namanya Murhum. Oke. Ya. Jadi inilah lokasinya pas pelantikannya. Berupa Bentuknya seperti apa? Batunya, Ustaz. lokasi itu tadi bentuk sudah dikirimkan videonya ya, yang berupa batu, lubang batu, yang ketika disumpah itu kaki sultan maupun raja itu dimasukkan di dalam lubang itu bergantian kaki kanan dan kirinya, sambil di atas itu berputar payung kerajaan yang seakan-akan mengabarkan ke seluruh penjuru negeri bahwa sekarang raja atau sultannya lagi diambil sumpahnya dengan sumpah yang begitu sakral dan mengerikan. Sampai saya menyebut bahwa kalau saya melanggar aturan di negeri ini, maka saya akan disumpah, saya akan dikutuk 7 turunan. Menurut Musokak, sampai turunan sampai 7 turunan akan dikutuk. Begitu. Makanya tidak tercatat ada lebih kurang di antara 39 sultan di Buton ini, tercatat ada 12 sultan yang diturunkan atau dilengserkan karena melanggar sumpah. Malah ada satu raja atau sultan yang hanya berumur 7 hari atau seminggu. Karena apa itu? Karena melanggar sumpah. Ya, ada masalah susila, ada masalah keuangan dan sebagainya. Di Buton ini, di Kesultanan Buton itu tidak mengenal sistem darah atau tidak mengenal sistem turun-temurun, tapi dipilih oleh suatu dewan yang memilih mereka itu namanya Siolimbona. Ada 9 orang yang mewakili masing-masing daerahnya itu memilih seorang sultan. Bukan seperti yang kerajaan lain bahwa dari bapak ke anaknya dan seterusnya. Tapi di Buton ini memakai atau sudah lama menerapkan sistem demokrasi, yaitu dipilih oleh 9 orang anggota dewan yang sekarang mungkin sebagai DPR atau MPR. Ya. Barangkali Ustaz di sorot itu agak karena sudah tadi Pak kita diizinkan tadi jam 10 kita diizinkan ke sini jam untuk melihat ini Ustaz. pelantikan raja ini. Tapi Ya. sekarang selesai maka kita hanya melihat dari luar. Oke. Ya, di sana ada Baik, Ustaz Guntur. panjang. Komen Ustaz terhadap filmnya sendiri bagaimana, Ustaz? Filmnya ya walaupun kami belum lihat, tapi dari beberapa penayangan di media massa kami sangat antusias dan sangat mendukung bahwa alhamdulillah ada di antara insan bangsa ini yang peduli dengan adanya khilafah mendokumentasikan keberadaan khilafah di Nusantara ini. Dan di Buton merupakan, saya kira Sultan Buton sudah menerapkan sistem pemerintahan khilafah karena aturan Islam sangat ditegakkan di sini. Oke. Islam sangat dijalankan secara hukum, secara Islam yang khilafah di sini. Baik. Terima kasih Ustadz Kiai Haji Muhammad Guntur Dahlan ya, tokoh masyarakat Bau-Bau atas penjelasannya. Dan saya surprise juga, beliau belum menonton film ini, tapi sudah mendukung sedemikian rupa. Apalagi kalau sudah menonton. Masjidnya, jadi di kompleks. Ya, terima kasih, Ustaz. Masjid Buton. Kita pindah sebentar ke Gresik. Turun sedikit ke bawah ke Gresik.
Ustadz Imam ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari Gresik Ustadz. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa jami'i awliyaihi wa ba'du. Alhamdulillah, ini saya berada tepat di depan Museum Sunan Giri, dan tidak jauh dari museum terdapat pesarean di mana tempat Waliullah Ainul Yakin Sunan Giri dimakamkan. Dan bukti kerajaan dari peninggalan Sunan Giri ini bisa dilihat dari di belakang saya. Ada bukit namanya Giri Kedaton. Nah, ini merupakan bukti dan fakta sejarah yang tidak bisa ditutup-tutupi. Dan saya mengapresiasi sekali tentang pembuatan film Jejak Khilafah ini karena mampu mengungkapkan fakta sejarah bahwasanya kerajaan-kerajaan kesultanan di Nusantara ini masih mempunyai hubungan dengan kekhilafan Turki Utsmani, sehingga dakwah yang dilakukan oleh khilafah ini dapat mudah diterima di kalangan pembesar-pembesar negeri ini pada zaman dahulu. Demikian dari saya. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Ya, saya cukupkan dulu pertanyaannya karena waktu kita sangat terbatas. Terima kasih Ya, terima kasih. Arif Al-Amin ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau berada di tempat situs sejarah kalau boleh dibilang begitu, dan sekali lagi menunjukkan bahwa buktinya memang ada. Saya pindah lagi ke studio. Saya kembali kepada Ustadz Ismail. Ustadz Ismail, tadi sudah dinyatakan bahwa kesimpulan pertama memang bukti itu nyata. Ada dan terkonfirmasi dengan benda, dengan pernyataan, dan bahkan testimoni juga ada di tempat itu. Nah, saya ingin bertanya kepada Ustadz, bagaimana kita membaca semua itu dalam kerangka ajaran Islam? Jadi dari apa yang kita lihat di film tadi itu, maka menjadi jelas bahwa khilafah itu dia ada secara ajaran, ya. Secara ajaran dia ada bagian dari ajaran Islam. Kemudian secara historis dia pernah diterapkan. Bahkan area pengaruhnya itu sampai juga ke wilayah Nusantara. Ya. Tadi kan ditunjukkan ya bagaimana pada periode yang sangat dini sebenarnya, periode kekhilafan Umayyah itu kan sangat awal kan, dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu Sriwijaya sudah ada hubungan di sana, dan kemudian dikirimkan ulama atau dai gitu balik ke Sriwijaya. Jadi kemudian ditambah lagi pada periode selanjutnya Aceh itu bahkan ada baiat kan kepada Sultan Salim kedua gitu. Jadi ada link up dan link down gitu. Link up itu artinya hubungan kesultanan-sultanan yang ada di Nusantara dengan kekhilafan ya, pada periode yang bahkan mulai pada periode yang sangat awal di masa khilafan Umayyah sampai pada khilafan yang terakhir yaitu khilafan Utsmaniyah itu. Kemudian yang kedua juga ada link down gitu. Ya itu. Tadi ada respon dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengirimkan kan, kemudian juga ada bantuan ketika melawan pasukan Portugis gitu. Jadi secara historis dia ada. Karena itu saya ingin mengatakan ini penting bahwa perjuangan penegakan khilafah itu dia punya dasar historis yang kokoh, selain punya dasar normatif yang jelas itu. Bahkan dan saya kira di seluruh kitab-kitab yang ada itu semuanya mengatakan, termasuk juga di dalam buku fikih ya, untuk madrasah aliyah kelas 12 resmi terbitan Kementerian Agama, dikatakan di sana bahwa khilafah itu sistem pemerintahan Islam dan hukumnya itu fardu kifayah. Cocok. Itu karena itu maka aneh kalau ada yang mengatakan bahwa perjuangan khilafah itu ahistoris. Dengan bukti yang tadi kita lihat itu dia punya dasar historis yang sangat kokoh gitu. Dan saya kira itu poin penting yang pagi hari ini.
Baik, makin semangat ini kayaknya ya. Ya. Pemirsa makin semangat nggak nih pemirsa? Ya pokoknya saya husnuzon aja lah pemirsa. Baik, Semangat lah. di luar ini semua saya juga mendapatkan pesan dari WhatsApp banyak sekali dan ucapan terima kasih, ucapan selamat bukan pada saya tapi kepada kepada narasumber bahwa semuanya itu membuat mereka tambah semangat, tambah yakin. Jadi Kalimantan Selatan ya. Saya tidak silakan Ustaz. Kalimantan Selatan kalau tidak salah Ustadz Ahmad Bardi ya. Ustaz Ahmad Bardi. Iya. Ahmad Mahfuz. Ahmad. Silakan. Ahmad Mahfuz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sebelum kita mengomentari daripada sebelum kita mengomentari masalah tadi, sebetulnya ada hubungan Masjid Sultan Syariah ini sebetulnya kesultanannya ada hubungannya dengan Kesultanan Turki Utsmaniyah itu. Jadi sebetulnya apa yang dikatakan bahwa nampaknya ada persoalan jaringan ya. Baik, kita off dulu. Mudah-mudahan kita masih bisa bergabung dengan beliau karena beliau ini adalah gelarnya yang lengkap adalah Datu Cendekia Hikmah Diraja. Dr. Andes Ahmad Bardi B ya. B-nya tidak dijelaskan. Beliau adalah penulis peraih anugerah Astra Prana bidang kajian sejarah dan budaya Banjar dan meraih penghargaan ini diberikan khusus oleh Sultan Banjar. Jadi ini menarik beliau. Mudah-mudahan masih bisa bergabung nanti. Dan Aceh masih bisa kontak? Banjarmasin atau ke Kalimantan Selatan dan bisa ya, kita kembali ke Banjar. Silakan. Ya. Ahmad. Ya. Jadi sebetulnya Raja Banjar yang pertama itu adalah yang memutuskan Sultan Suryanta yang memerintah itu tahun 1500 sampai 1550. Dan dia sudah memang secara historis, secara kerohanian, secara keagamaan itu sudah berhubungan dengan Kesultanan Turki. Kesultanan Turki. Yang merupakan kepemimpinan Islam. Jadi sebetulnya kepemimpinan Islam ini sejak memang di Raja Kesultanan itu masuk agama Islam, dia mengadakan kontak atau berhubungan dengan Kesultanan Turki itu sendiri. Jadi sebetulnya khilafah Islamiyah itu sudah ada sejak adanya kesultanan yang memeluk agama Islam itu sendiri. Jadi sebetulnya masjid ini, masjid yang tertua di Kalimantan Selatan ini adalah masjid yang telah berhubungan dengan Kesultanan Turki itu sendiri. Nah, kemajuan daripada keislaman di Kalimantan Selatan ini, ya jadi sebetulnya kita pada kemajuan seterusnya yang dibangun, yaitu pada zaman yang maju satu pada zaman Tamjidillah, yaitu kerajaan yang beliau ini adalah komitmen sekali terhadap perkembangan Islam, sehingga banyak surau-surau ataupun langgar-langgar di masalah itu berdiri. Nah, begitulah yang dapat saya jelaskan. Ustadz Ahmad Bardi ya, sudah tadi sudah saya sampaikan. Meskipun sayup-sayup, tapi saya menangkap kesan yang sangat positif dari beliau, apalagi beliau juga boleh disebut sejarawan senior lah, lebih senior daripada dua yang ada ini. Dan kita akan sampai kepada Ustadz Rohmat Eslabib, tapi sepertinya Bung Septian ada yang mau disampaikan sedikit. Ya. Baik, sampai lupa. Ya, Adi, jadi apa ya? Ada satu gap loss generasi di mana khilafah ini hilang dari daya tarik masyarakat Nusantara. Oke. Padahal ketika masa
masih ada. Nusantara itu sangat masyarakat Muslim terutama itu sangat mengharapkan khilafah dan Nusantara untuk melawan Belanda. Bahkan telah menyatakan bahwasanya mereka adalah khalifah kami yang disebut-sebut dalam khutbah Jumat. Ini yang terjadi sampai ketika khilafah Utsmani itu runtuh tahun 1924, di mana pada saat itu ulama dan tokoh pergerakan Islam di Indonesia, di Hindia Belanda, sangat konsen sekali untuk bisa mencari negara seperti Turkistan ini. Khilafah ini menjadi fokus mereka pada saat itu untuk bisa mengembalikan khilafah. Bahkan sampai-sampai saya coba kutip dalam Kongres Syarikat Islam di tahun 1926, itu ada satu pernyataan menarik dari Cokro Aminoto yang mengatakan bahwasanya ketika mereka merasa penting khilafah ini, Cokro dalam pertemuan tersebut berpidato mengatakan bahwasanya umat Islam itu jika tidak dengan khalifah seolah-olah badan tidak berkepala. Maka oleh karena itu di bagian akhir pidatonya mengatakan bahwasanya maka sangat penting bagi kita bahwa kita tidak lalaikan dan tidak sia-siakan urusan ini, urusan khilafah ini. Ini statement Cokro Aminoto yang dia sampaikan dalam Kongres Syarikat Islam tahun 1926. Di mana memang di sana daya tarik khilafah itu masih ada. Hanya saja nanti lost generasi ini kan, ketika khilafah ini semakin ditinggalkan dan akhirnya juga kisah dan sejarahnya itu juga lenyap, sehingga generasi seterusnya dan pada kita hari ini tidak menemukan kembali kisah-kisah itu, jejak-jejak itu. Nah, oleh karena itu memang boleh bisa dikatakan ini bukan sesuatu yang baru, ini sudah ada. Memang kita memang saat ini menjadi korban atas penguburan dan pengaburan jejak khilafah di Nusantara. Terima kasih, Bung Septian. Simple, padat, tapi kayaknya bisa jadi closing ya. Tapi nggak afdol kalau closing itu tidak datang dari Kiai Haji Rohmat Islami. Saya sudah terhubung dengan beliau, Pak Kiai. Pak Kiai, saya mencatat 2 poin paling penting menurut saya dari yang Kiai tadi sampaikan tadi pagi. Yang pertama adalah makna hijrah, hijrah yang sangat dalam. Kemudian yang kedua, Kiai juga menyampaikan bahwa kita adalah umat yang besar, umatan azimah, umat yang mulia karena Allah memuliakan kita dengan Islam. Jadi ini momennya sangat pas, ini 1 Muharram, kemudian juga ada film JKDN yang membuat kita jadi bisa semacam napak tilas bahwa hijrah itu ada dan pengaruhnya luar biasa. Saya ingin Pak Kiai memberikan closing pada kesempatan ini. Ya, what next-nya itu apa setelah ini? Silakan Pak Kiai. Saya kira begini, setelah kita menyaksikan film tadi ada beberapa hal penting yang menurut saya patut digarisbawahi. Yang pertama bahwa satu, Islam dan kekuasaan, keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, tidak bisa dipisahkan. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali bahwa al-Islam ad-dinu sultan tauhaman, agama dan kekuasaan itu 2 saudara kembar. Yang fadil usun wasultanu haris, agama adalah dasar sementara kekuasaan adalah penjaga. Faman la usalahu famahtum, segala yang tidak punya dasar maka dia akan roboh. Waman la harisalahu fadai, siapa atau apa yang tidak memiliki penjaga maka dia akan hilang. Islam dan kekuasaan itu memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan tanpa kekuasaan Islam tidak bisa diterapkan secara keseluruhan. Yang dua, bisa kita ambil satu kesimpulan juga bahwa sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan dari kekuasaan Islam atau khilafah itu. Karena bukti menunjukkan adalah kebaikan. Kita lihat di Timur Tengah, ketika Rasulullah SAW menerapkan Islam di sana, dilanjutkan oleh para khulafah sebelumnya, tidak ada sejarahnya umat Islam memaksa, memeluk agama lain, membumi hanguskan, menghancurkan, itu tidak ada sejarahnya. Yang terjadi menebarkan kebaikan, dan yang terjadi menebarkan hidayah. Sampainya Islam ke Nusantara juga menebarkan hidayah. Memang ada di sana yang sebagian orang menyebut sebagai ekspansi atau perluasan wilayah, tetapi perluasan yang dilakukan oleh khilafah, oleh Islam tidak seperti yang kita saksikan sebagaimana oleh penjajah atau negara-negara kafir penjajah Barat. Mereka datang ke negeri ini, merampok, mengambil kekayaan untuk dibawa ke negara mereka. Itu tidak pernah terjadi.
baik pada masa khilafah Umayyah, Abbasiyah, bahkan juga Utsmaniyah, tidak pernah ceritanya ada khilafah itu mengambil, merampok kekayaan negeri ini dibawa kepada mereka. Yang terjadi sebaliknya, negeri ini yang sebelumnya diliputi dengan kegelapan, tidak mengerti tentang hidayah, mereka sebarkan hidayah. Bahkan ketika ada negara kafir penjajah yang hendak menjajah negeri ini, khilafah Utsmaniyah sikap untuk membela negeri ini dari penjajahan. Oleh karena itu, tadi saya katakan semestinya tidak ada yang perlu ditakutkan dari khilafah ini, karena khilafah itu sejatinya adalah menerapkan syariat Islam secara kafah. Dan syariat Islam adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana mungkin ajaran dari Allah mendolimi manusia sendiri? Hal sesuatu yang mustahil. Yang ada adalah kebaikan dan kebaikan. Dan yang terakhir saya kira yang sangat penting bagi kita semua, bahwa sejarah ini insya Allah akan berulang kembali. Karena Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita setelah masa nubuah, kemudian dilanjutkan dengan khilafah ala minhaj nubuah, lalu dilanjutkan dengan mulkan adon, dan sekaranglah waktunya mulkan jabriyah. Nabi SAW memberitahukan kepada kita bahwa itu tidak menjadi akhir sejarah. Sejarah berikutnya akan kembali khilafah ala minhaj nubuah. Inilah berita yang diberikan sampaikan kepada Rasulullah SAW kepada kita. Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan sejarah, tidak ada yang bisa menggagalkannya. Hanya akan berakhir dengan sia-sia dan penyesalan. Karena itu berarti seperti hanya mencegah, menghalangi terbitnya matahari. Saya kira itu yang sangat penting barangkali yang kita sampaikan. Dan tentu saja jangan sampai kita menjadi orang-orang yang memusuhi agama Allah SWT. Jadilah kita semua menjadi pembela-pembela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita semua ketika kita membela agamanya akan ditolong Allah SWT di dunia, dan yang tidak kalah pentingnya di akhirat kelak kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Takbir. Allahu Akbar. Pemirsa, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, pemirsa yang budiman dimanapun berada, alhamdulillah ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tentu saja terima kasih kepada Kiai Haji Rohmatis Labib atas pointer-pointernya, dan beliau makin menegaskan kepada kita bahwa film JKD ini semakin penting dalam rangka untuk dakwah Islam. Kemudian saya mohon maaf tadi ada kesalahan, jadi saya salah sebut nama. Yang terakhir dari Kalimantan Selatan ternyata adalah Ustadz Haji Ahmad Mahfud. Jadi yang benar saya Ahmadnya ya, tapi belakangnya salah. Mohon maaf lahir batin. Kemudian yang kedua, nah ini ada kabar juga dari panitia bahwa acara hari ini menduduki trending topik 4 ya, 4 apa 5 ini? 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Sejak Khilafah di Nusantara, dakwah syariah khilafah, sejarah Islam Indonesia, dan nobar film khilafah. Jadi ternyata memang ada yang belum paham, tapi yang belum paham juga ada yang ingin melihat. Terutama tadi kata-kata lil ulil albab. Jadi yang berpikir itu harusnya nonton film ini.